Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Derilia Zahra dengan NPM 233110017. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Sejarah golongan darah, tahun 1500, Lance Steiner menemukan golongan darah yaitu ABO. Tahun 1939 dan sampai 1940 ditemukan faktor rhesus terdapat penyakit HDN. Kemudian baru ditemukan golongan darah lainnya seperti MN, Lewis, Duffy, Kirk, Lechern, dan lain-lain. Kepentingan golongan darah yang pertama itu ada transfusi darah dan dua genetika keturunan. Penentuan golongan darah yang pertama, darah manusia dapat digolongkan berdasarkan atas ada tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah merah eritrosit. Antigen tersebut dinamakan agglutinogen. Antigen pada sel darah merah yaitu antigen A dan antigen B. Dan ini merupakan golongan darah sistem ABO. Dan ini adalah tabel pewarisan golongan darah kepada anak. Pada sistem ABO, yang menentukan golongan darah adalah antigen A dan B. Pada RH faktor, golongan darah ditentukan oleh antigen RH. Jika hasil tes darah antigen RH negatif, maka golongan darah menjadi RH negatif, RAH negatif. Sebaliknya, bila ditemukan antigen RH, maka golongan darah RH positif. Ini adalah golongan darah sistem MN. Golongan darah sistem rhesus ditemukan tahun 1940 oleh Lance Steiner dan Weiner. Dinamakan rhesus karena dalam riset digunakan darah kera rhesus macaca mulata, salah satu spesies kera yang paling banyak dijumpai di India dan Cina. RH positif persentasenya lebih tinggi daripada RH negatif. Faktor RH. Tes RH pada darah manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu RH positif terjadi penggumpalan berarti mempunyai antigen RH. RH negatif tidak terjadi pengumpalan berarti tidak mempunyai antigen RH. Ada tidaknya antigen RH ditentukan alel R dan R. RH positif mempunyai genotip RR dan R besar dan R kecil. RH negatif mempunyai genotip RR. Ini adalah antigen dan zat anti rhesus. Dan ini adalah pewarisan golongan darah rhesus menurut hukum Mendel. Faktor rhesus dalam perkawinan seperti ini. Tes Coombs. Tes ini dikenal juga tes antiglobulin atau AHG, anti-human globulin. Pada tahun 1545, Coombs, Moran, dan Rees menemukan tes antiglobulin. Tes ini gunanya untuk mendapatkan tes yang sensitif dalam mendeteksi RH antibody atau mendeteksi antibody tak lengkap atau komplemen pada permukaan sel darah merah. Tes Coombs ada dua macam. Yang pertama, tes Coombs direct atau langsung untuk mendeteksi antibodi tak lengkap pada permukaan sel erosit. Sel yang telah diliputi zat anti tak lengkap ditambah serum Coombs, serum antiglobulin dengan menjadi agglutinasi. Dan kedua, yaitu ada tes Coombs indirect tak langsung untuk mencari antibodi tidak lengkap yang terdapat dalam serum atau plasma. Hasil positif diindikasikan. Yang pertama adalah hemolytic disease of the newborn atau HDN. Yang kedua ada anemia hemolytic autoimun. Yang ketiga ada anemia hemolytic imun karena obat. Yang keempat ada reaksi hemolytic pada transfusi darah. Penentuan jenis kelamin. Manusia memiliki 46 kromosom dan 23 pasang. 22 pasang kromosom tubuh autosom, 1 pasang kromosom seks gonosom. Pria memiliki sepasang kromosom seks simbolnya XY, perempuan memiliki sepasang kromosom seks simbolnya XX. Pembuahan. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung gamet sel kelamin X atau Y, wanita menghasilkan sel telur yang mengandung gamet X. Pada waktu terjadi pembuahan, pertemuan sperma Y dan sel telur X, XY atau laki-laki, sedangkan pertemuan sel sperma X dan sel telur X menjadi XS atau perempuan. Kemungkinan anak yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan dari 50%. Dan ini adalah contoh presentasi pembuahan. Rangkai kelamin, peristiwa di mana penurunnya sifat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ada yang terangkai pada kromosom X, ada yang terangkai pada kromosom Y. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.